Ada sukacita? Ada sukacita? Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Baik saudara, ini adalah saat-saat kita akan menjelang memperingati kematian Tuhan Yesus ya. Dan kemudian juga kita akan menjelang untuk memperingati Paskah. Jadi saudara, luangkan waktu untuk membaca ya di dalam kitab Injil ya, di dalam Injil saudara, bagaimana peristiwa tentang menjelang kematian Tuhan Yesus, bagaimana menjelang kebangkitan Tuhan Yesus ya. Ini sangat indah saudara, sebab ini adalah waktu-waktunya untuk kita akan menyambut dan memperingati kematian Tuhan Yesus dan juga Paskah. Nah saudara, oleh sebab itu saya juga ingin menyampaikan khotbah pada pagi hari ini yang ada kaitannya juga dengan kematian Tuhan Yesus tentunya, yaitu dengan judul makna kematian Yesus bagi kita ya. Makna atau arti daripada kematian Yesus bagi kita itu terdapat di dalam Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai 15. Coba dibuka, ayo kita bacain sama-sama dulu. Saudara dalam hati aja ya, saya akan bacakan Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Atau bersama-sama deh ya, supaya lebih semangat ya. Baik, 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Wah, indah sekali, amin ya. Jadi jangan ada yang menganggap engkau rendah. Amin. Jangan ada yang menganggap engkau kecil saudara. Engkau adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Saudara dan saya adalah umat pilihan Tuhan. Siapapun saudara, apapun pekerjaan saudara, apapun latar belakang saudara, saudara adalah umat pilihan Tuhan. Jadi jangan ada orang yang meremehkan saudara. Walaupun mungkin secara ekonomi saudara pas-pasan, ya, tetapi saudara, kita bukan orang sembarangan saudara. Kita adalah orang yang luar biasa, tadi dikatakan ya, dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada yang menganggap engkau rendah. Wah, luar biasa. Puji nama Tuhan. Nah saudara, sekali lagi saudara, menjelang memperingati kematian Tuhan Yesus, kita perlu mengingat kembali makna atau arti daripada kematian Yesus bagi kita semua. Karena artinya sangat luar biasa, maknanya sangat luar biasa bagi kita saudara. Sehingga kita jangan sampai kita melupakan, jangan sampai kita menganggap hal yang biasa-biasa saja. Peristiwa tentang kematian Tuhan Yesus saudara, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dia mati bukan karena kesalahannya, bukan karena dia berdosa, tetapi karena dosa dan kesalahan kita. Amin saudara. Yuk katakan 1, 2, 3. Karena dosa dan kesalahan kita.
Ya, Yesus mati di atas kayu salib, saudara, bukan karena kejahatannya, bukan karena kesalahannya, bukan, saudara, tetapi karena dosa dan kesalahan kita. Sehingga dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelesaikan segala masalah yang sangat penting bagi dunia ini, yaitu dosa. Karena tidak ada cara lain, saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya, ini sesuatu yang sangat indah, saudara. Oleh sebab itu menjelang kematian, memperingati kematian Tuhan Yesus, mari kita mengingat kembali apa makna daripada kematian Tuhan Yesus itu bagi kita. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, Yesus Kristus mati untuk kita. Amin. Yesus Kristus mati untuk saudara. Katakan, untuk kamu. Ya, untuk kamu, tunjuk kanan kiri saudara. Yesus Kristus mati untuk kita, saudara, bukan untuk siapa-siapa saja. Sebenarnya Yesus Kristus mati itu untuk isi dunia ini, saudara. Namun tidak sedikit mereka yang menolak, mereka yang tidak mau menerima tentang hal itu, saudara. Tetapi kita bersyukur, saudara, saudara dan saya sudah membuka hati untuk menerima bahwa Yesus Kristus mati untuk kita. Puji nama Tuhan. Nah, yang pertama, saudara, yaitu mempunyai satu tujuan apa? Supaya kita dibebaskan dari segala kejahatan kita. Saudara, supaya kita dibebaskan, kita dilepaskan dari segala kejahatan kita, saudara. Tadi di dalam Titus pasal 2 ayat 14a dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Wah, saudara, jadi sesungguhnya kita sebelum kita percaya Yesus, saudara, kita adalah orang-orang yang jahat di mata Tuhan. Kita adalah hidup dalam kejahatan, saudara. Oleh sebab itu, saudara, Yesus datang ke dalam dunia ini supaya kita dibebaskan dari segala kejahatan. Saudara, orang yang hidup dalam kejahatan, saudara, yang masih dibelenggu dengan kejahatan, yang belum dibebaskan dari segala kejahatan, cenderung apa yang dilakukannya, cenderung apa yang dikerjakannya, selalu hal-hal yang jahat. Katakan yang jahat. Itulah, saudara, keadaan isi dunia ini, saudara. Mereka cenderung ingin berbuat yang jahat. Wah, saudara, kalau saudara lihat di televisi, saudara, ya, berita-berita yang semakin mengerikan. Rasanya anak membunuh orang tua itu hal yang biasa. Orang tua membunuh anak itu hal yang biasa. Saudara, Bu Ari ini paling suka lihat berita-berita itu, ya. Mesti dia pakai, apa lihat, wah, ya, saudara, berita-berita yang mengerikan. Menunjukkan bahwa mereka kejahatan ini semakin dinyatakan, kejahatan ini semakin nampak, saudara. Itulah keadaan dunia ini, saudara. Mereka yang masih terikat dengan segala kejahatan. Puji nama Tuhan, saudara. Dia datang ke dalam dunia, menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Amin. Jadi jangan sampai saudara dan saya masih juga mau untuk melakukan hal yang jahat. Kalau saudara masih juga ingin melakukan hal yang jahat, saudara mendukakan Roh Kudus. Saudara sedang menyakitkan hati Tuhan, karena Dia sudah datang ke dalam dunia ini hanya untuk membebaskan, supaya saudara dibebaskan dari segala kejahatan. Jadi jangan lagi kita mau kembali untuk berbuat jahat. Ada firman Tuhan, saudara, ya, diingatkan, ya. Anjing kembali kepada muntahnya, babi kembali kepada kubangannya. Ya, walaupun anjing habis dikasih makan
yang enak, ya, capcay, fuyung hai, mungkin begitu ya. Tetapi kalau saudara lapar, dia cari lagi muntahnya dia dimakan lagi. Babi juga gitu, saudara, bisa mandikan bersih, saudara. Tapi dia lihat kubangan dan peceren, maaf ya, lihat kubangan, dia ingin masuk lagi ke dalam kubangan. Karena dia babi, dia anjing. Tetapi kita, saudara, yang sudah dibebaskan dari segala kejahatan, saudara, kita jijik, kita tidak mau lagi, ya, untuk melakukan hal yang jahat yang dulu kita lakukan, sudah dikubur bersama Yesus, dan sudah tidak ada lagi. Kita tidak ada lagi naluri untuk berbuat yang jahat. Sudah tidak ada lagi. Ya, sudah benci dengan dosa. Amin, saudara. Katakan benci dengan dosa. Kita sudah benci dengan dosa karena kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibebaskan dari segala kejahatan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, saudara, kejahatan dan dosa ini menjadi satu penghalang. Kalau tidak dibebaskan oleh Yesus, ini menjadi satu penghalang buat kita, dan dia tidak mau mendengar doa-doa kita. Walaupun saudara berdoa dengan cara apapun juga, walaupun saudara berseru berdoa kapanpun saudara, mungkin seharian saudara berdoa, tetapi saat saudara tidak mau dibebaskan, tidak mau dilepaskan, tidak mau dimerdekakan dari segala kejahatan, Tuhan tidak akan mendengar doa-doa saudara. Saudara, ini sesuatu yang sangat serius, saudara. Mari, saudara, kita tinggalkan segala kejahatan dan segala dosa yang merintangi, yang menghalangi. Puji nama Tuhan. Kalau kita sudah benar-benar dimerdekakan dari segala kejahatan, dari segala dosa, kita bisa leluasa menghampiri Tuhan. Oh Bapa, inilah aku, anakmu. Ya, kita bisa berseru dengan leluasa kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Tidak ada sesuatu yang merintangi, menghalangi di dalam diri kita. Puji nama Tuhan. Justru kalau saudara mengerti, saudara, kalau kita tahu benar bahwa kita sudah dibebaskan dari segala kejahatan, kita ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Kita ingin selalu membalas kebaikan Tuhan. Apa ya yang bisa saya lakukan yang menyenangkan hati Tuhan? Saudara, puji nama Tuhan, saudara. Bersyukurlah kalau kita masih diberikan umur panjang. Ini berarti waktunya untuk kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin, saudara. Apapun lakukan, jangan lagi ada yang ingin kembali kepada kejahatan. Saya percaya saudara tidak mau dikatakan, kamu kok seperti babi sih, kamu kok seperti anjing sih, masih balik lagi, masih balik lagi. Ya, tidak ada, saudara. Saya waktu di LP, saudara, di lembaga pemasyarakatan di Lawaru, saya nyampaikan tentang ini, tentang babi dan anjing. Semua melotot semua pada saya. Wah, jangan kembali kepada kejahatan. Sebab ada yang sudah sampai 3 kali keluar masuk LP, ya, 4 kali keluar masuk LP. Dan namanya Matius, Markus, Lukas. Waduh, memalukan, saudara. Keluar masuk. Saudara bukan babi, saudara bukan anjing, saudara. Saudara manusia, umat pilihan Tuhan, biji mata Tuhan. Ya, saudara, kemarin saya bisik-bisik sama Bu Ari juga. Aku kalau di pelayanan di LP Lawaru, aku nggak mau nyanyi. Kemarin nyanyikan Mbak Wanti, ya, tahun Yobel. Umatnya dibebaskan, dilepaskan. Ya, gimana itu cerita lagunya? Nanti saya bisa ditangkap sama Kalapas, guys. Semua tahanan dilepaskan. Waduh. Jadi tangkap Kalapas saya, ya. Kok Pak mau dilepaskan, gimana ini? Ya, aku nggak mau kalau nyanyi lagi ini, nanti aku masalah nanti, ya. Jadi saudara, mari saudara, sekali lagi saudara,
Jangan tengok kanan kiri ya. Nanti kamu bukan babi, bukan anjing, jangan. Ya, kita adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Bayangkan Yesus datang dari sorga hanya satu tujuan, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan kita, dari segala dosa yang merintangi, yang menghalangi kita. Jangan lagi kita mau ada kembali kepada kejahatan dan dosa. Selamat tinggal dosa, selamat tinggal kejahatan. Kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Pak, mana bisa kita hidup dalam dunia? Ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang selalu menolong kita. Oleh sebab itu senangkan Roh Kudus ya. Sukakan dia. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah saudara, sebab dosa dan kejahatan manusia mengakibatkan hukuman kekal saudara. Hukuman kekal sudah menanti buat mereka yang masih juga terikat dengan dosa, yang masih terikat dengan kejahatan. Puji nama Tuhan. Nah, dosa dan kejahatan kita menyebabkan Tuhan tidak akan mendengar doa-doa kita. Tuhan tidak akan mendengar doa-doa kita kalau kita masih hidup di dalam dosa dan kejahatan. Ya tadi dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, tutup telinga, ya kira-kira begitu, sehingga ia tidak mendengar doa-doa kita, ialah segala dosamu. Nah saudara, kita tentunya rindu saudara, doa kita didengar, ya. Doa kita didengar, dan apa yang kita lakukan selalu yang menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Dosa dan kejahatan kita menjadi penghalang bahkan kasih karunia Tuhan bagi kita saudara. Tuhan ingin melengkapi kita, Tuhan ingin terus menambahkan karunia-karunia kepada kita, memperlengkapi kita di dalam pelayanan-pelayanan kita, diperkaya dengan kasih karunia, karunia-karunia untuk melayani Tuhan. Tetapi saat kita masih hidup dalam dosa dan kejahatan, itu akan menjadi penghalang. Tidak akan mungkin kita akan memperoleh ya karunia-karunia itu. Karena Tuhan tidak berkenan kepada kita. Saudara, kita rindu apa yang kita lakukan, ya, pikiran kita, hati kita, tindakan kita, ya, perkataan kita, itu yang berkenan bagi Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bagian yang kedua, saudara. Ya, masih dari ayat 14, bagian yang B, supaya kita dikuduskan bagi dirinya. Tuhan ingin supaya ada umat yang sudah dikuduskan, yang sudah dilepaskan dari segala kejahatan, yang sudah dibebaskan dari segala dosa. Dia ingin ada umat yang kudus, yang akan menjadi satu panutan bagi orang lain, yang akan menjadi teladan bagi orang lain, supaya menjadi contoh bagi orang lain yang ada di sekitar kita, yang mereka masih hidup di dalam dosa dan kejahatan. Puji nama Tuhan. Titus pasal 2 ayat 14b tadi dikatakan, menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Waduh, puji nama Tuhan. Dia ingin saudara, kita adalah umat-umat yang sudah dikuduskan, yang sudah dilepaskan dari segala dosa dan kejahatan, karena dia ingin memakai orang-orang yang sudah dikuduskan. Amin saudara. Amin. Haleluya saudara. Puji nama Tuhan. Jadi kalau orang yang sudah dikuduskan bagi dirinya, umat yang sudah dikuduskan, yang menjadi umat kepunyaannya sendiri, saat dia ada di tengah-tengah dimanapun dia berada saudara, dia pasti akan berbeda. Amin. Haleluya. Kira-kira kalau saudara ini beras ya, kemudian ada kacang hijau di situ, akan kelihatan kacang hijau itu. Kacang hijau itu akan kelihatan saudara. Haleluya, puji nama Tuhan, karena dia nampak berbeda. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, 1 Petrus pasal 2 ayat 9 di sana dikatakan,
tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Wah, saudara dan saya adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Saudara tadi katakan dia merindukan umat yang sudah dikuduskan menjadi umat kepunyaan sendiri, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, saudara perhatikan baik-baik, saudara. Tuhan mau saudara, umat yang sudah dibebaskan dari segala dosa, yang sudah dibebaskan dari segala kejahatan, menjadi umat kepunyaannya sendiri, yang sudah dikuduskan. Supaya apa, saudara? Supaya kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Dimanapun saudara berada, kita akan memberitakan perbuatan yang besar melalui kehidupan kita. Amin, saudara. Haleluya. Perkataan saudara. Saudara bersyukur loh kalau saudara tinggal di perkampungan yang padat ya penduduk. Itu Tuhan punya tujuan, saudara. Tuhan punya maksud supaya kehidupan saudara benar-benar menjadi satu kesaksian yang baik, yang luar biasa. Kemarin saya cerita sama Mbak Anis ya. Waktu kami tinggal di Kalimantan itu, rumah kami tinggal di rumah dinas ya di Kalimantan. 2 rumah itu temboknya satu ya gitu kan. Jadi kalau pagi kami ada mesbah keluarga memuji-muji Tuhan ya. Feby sama Mas Hendy ini waktu masih kecil ya, mau berangkat sekolah kita mesbah keluarga dulu, puji-pujian, memuji Tuhan, berdoa. Sampai temannya Mas Feby ini hafal lagu-lagu Kristen, orang Banjarmasin, saudara. Dia suka nyanyi lagu-lagu Kristen, lagu-lagu rohani. Apa yang kita nyanyikan? Ya, saudara, mereka mendengar, mereka melihat, mereka merasakan ada satu perbedaan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saudara. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau saudara tinggal di perkampungan yang padat penduduk, jangan saudara bersungut-sungut, jangan saudara mengeluh. Tuhan punya maksud supaya saudara menjadi saksi di situ. Amin. Supaya saudara bisa memancarkan kasih Kristus melalui puji-pujian yang saudara naikkan, melalui doa-doa yang saudara naikkan bersama dengan keluarga. Mereka akan mendengar juga, mereka akan melihat, mereka akan merasakan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dengan cara itu saja kita sudah memberitakan kabar baik kepada mereka. Apalagi kalau saudara nyanyinya, Yesus Engkaulah Juru Selamatku, Yesus Engkaulah Allahku, yang mati dan bangkit naik ke surga mulia, dan sembah yang buat saya selamanya. Waduh, mereka dengar saudara memberitakan Injil melalui pujian. Ya, kemarin juga dikhotbahkan Pak Suradi, Yesus sembahyang buat kita, berdoa terus buat kita. Puji nama Tuhan. Biar mereka mendengar. Terus ditambah saudara, kehidupan saudara yang sudah tidak ada lagi dosa, sudah tidak ada lagi kejahatan. Wah, menjadi satu kesaksian yang indah. Amin, saudara. Amin. Saudara dikenal di kampung saudara orang yang berbeda dari perkataan saudara, tindakan kita berbeda. Mereka bisa melihat dan bisa merasakan. Karena kita sudah dibebaskan dari segala dosa dan kejahatan kita. Kita sudah dipilih dan dikuduskan untuk menjadi umat yang sudah dipilih oleh Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Jangan anggap remeh, saudara. Puji nama Tuhan. Dia menghendaki agar kita menjadi umat yang dikuduskan bagi Dia. Oh, umat yang sudah dikuduskan bagi Dia. Bangsa yang dipilih untuk menjadi imam dan raja. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sehingga kita tidak lagi berada dalam kegelapan, tetapi di dalam terangnya yang ajaib. Waduh, saudara dan saya adalah terang dunia. Sehingga dimanapun saudara berada, kita harus menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Amin, saudara. Haleluya. Saudara, kapan itu saya lihat YouTube, saudara. Di YouTube itu ada seorang artis, saudara, yang lama tidak ada di Indonesia, ya, di Amerika. Ya, mungkin ada, kalau sebaya saya mungkin tahu ya.
namanya Atik CB. Tahu ya, yang tua Atik CB yang ciri khasnya dia suka pakai kacamata hitam itu ya. Kacamata hitam itu rocker itu ya, luar biasa itu ya tampilannya. Dia ternyata waktu di podcast itu dia cerita kalau dia itu ternyata punya kelainan kejiwaan ya. Dia sangat terhibur kalau dia bisa di panggung. Setelah itu dia menyendiri, saudara. Rupanya itu turunan, saudara, keluarganya. Tapi dia terbuka. Ya, sementara saya nonton, Tuhan jamah dia. Tuhan jamah dia. Walaupun lihat YouTube, jamah dia Tuhan. Supaya dia juga mengenal Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya berdoa. Saudara, kita enaknya orang Kristen itu berdoa lihat YouTube, kita doakan. Kalau saudara saya tergerak, saudara, saya doakan Tuhan jamah dia. Selalu supaya dia boleh mengenal Engkau. Supaya dia bisa disembuhkan, dibebaskan. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Nah, saudara, kita bisa lakukan. Ada banyak orang-orang yang mereka masih terikat dengan dosa dan kejahatan. Yang mereka sedang hidup di dalam kegelapan, saudara. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan mau menjadikan kita menjadi terangnya yang ajaib. Supaya kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Perbuatan-perbuatan yang dahsyat dari Dia. Bahwa tidak ada satu jalan pun untuk kita bisa diselamatkan. Kita akan menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Ini tujuan saudara, Tuhan bagi saudara dan saya. Jadi sekali lagi kalau saudara tinggal di rumah di perkampungan saudara, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Ya, Bu Ari juga selalu ingatkan, ini kan rumah sementara saja. Rumah kita kan nanti di sana. Ya, saya senang kalau kunjungan sama Bu Ari, dia selalu mengingatkan begitu ya. Ini kan rumah sementara saja. Kita paling hanya berapa tahun kita tinggal di sini. Nanti kita akan tinggal di sana yang kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, mari saudara ingat bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk melepaskan, membebaskan saudara dari segala dosa dan kejahatan-kejahatan kita. Dan kemudian Dia menguduskan kita menjadi umat yang dipilih oleh Tuhan supaya kita bisa tampil berbeda dimanapun kita berada. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Bagian yang ketiga, saudara, supaya kita menjadi umat yang rajin berbuat baik. Waduh, indah sekali, saudara. Supaya kita menjadi umat yang rajin berbuat baik. Tadi dikatakan di dalam Titus pasal 2 ayat 14c tadi dikatakan ya, Titus pasal 2 ayat 14c ya, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Yuk katakan rajin berbuat baik. Rajin berbuat baik artinya apa, saudara? Lawannya apa? Malas. Lawannya malas untuk berbuat baik. Kita harus rajin berbuat baik. Pak, keuangan saya pas-pasan, Pak. Mana bisa saya berbuat baik? Nanti dulu berbuat baik tidak harus dengan uang. Kalau saudara ada berkat ada uang ya tidak salah, tidak apa salahnya. Tetapi rajin berbuat baik kita sudah bisa lakukan. Saudara tersenyum dengan orang, ya. Masih ingatkan kesaksian bagaimana orang diselamatkan melihat Nick Vujicic yang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Ya. Dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, yang harusnya dia orang yang paling menderita. Ya, tetapi saat dia bertemu dengan seorang gadis, saudara, di pantai, saudara, dia ada di atas pasir gini, Nick Vujicic saya membayangkan ya, tidak punya tangan, tidak punya kaki, saudara. Tetapi dia umat pilihan Tuhan yang luar biasa. Saat anak gadis ini yang mau bunuh diri, saudara, dia sudah siap-siap, sudah putus asa mau bunuh diri, saudara. Kemudian Nick Vujicic melihat gadis itu dan dia hanya tersenyum saja. Tersenyum saja. Kemudian Roh Kudus berbicara kepada anak gadis itu. Lihat itu. Dia tidak punya tangan. Dia tidak punya kaki. Masih bisa tersenyum. Masa kamu yang lengkap, tanganmu, kakimu lengkap, masa kamu mau bunuh diri? Akhirnya hancur hati dia. Hancur hati dan Roh Kudus melawat dia. Dideketin sama Nick Vujicic. Ya, akhirnya dibimbing untuk terima Yesus, saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, dia masih bersyukur, bisa tersenyum, saudara. Dan senyumnya bisa mengubahkan orang lain yang akan bunuh diri bisa bertobat, saudara.
Saudara bisa berbuat baik dengan tersenyum, saudara. Amin. Yuk, berikan senyum kanan kiri saudara yang terbaik. Amin. Haleluya. Tersenyum itu bisa menolong orang lain, menghibur orang lain. Haleluya, puji nama Tuhan. Apalagi kalau tersenyum sambil ada berkat ini, waduh ya. Puji Tuhan ya, luar biasa. Ya, haleluya. Kalau saudara ada berkat, kenapa tidak salah saudara untuk memberkati orang lain? Haleluya, puji nama Tuhan. Nah saudara, sekali lagi, Tuhan ingin supaya umat yang sudah dibebaskan dari segala dosa dan kejahatan itu, supaya dia rajin berbuat baik, rajin berbuat baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Ayat yang tidak asing lagi buat kita saudara, ya, Galatia pasal 6 ayat yang ke-10, kita baca mulai ayat 9. Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita, perhatikan, jemu-jemu berbuat baik, ojo malas berbuat baik, ojo bosan berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Amin. Jika kita tidak menjadi lemah, jangan sampai bosan berbuat baik, ojo sampai lemah berbuat baik, terus berbuat baik, terus berbuat baik. Tuhan akan menyediakan tuaian. Ya, saya sering katakan, mungkin bukan kita yang menuai kebaikan dari orang lain, anak cucu kita, ya, menuai kebaikan. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan, saudara. Ayat yang ke-10, saudara. Ayat yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, amin, ya, Pak Pranoto, Bu Pranoto, ya, yang sepuh-sepuh masih ada kesempatan, Bu Suroto, ya, Bu Samud, masih ada kesempatan buat kita, amin, selama masih ada kesempatan buat kita. Haleluya. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Semua orang itu berarti orang yang jengkelkan kita, orang yang mungkin kita kesal, orang yang menjahati kita, ya, kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Wah. Dengan semua orang. Dan dengan untuk saudara-saudara kita seiman. Amin saudara. Jangan nanti saudara ngetes saya loh, Pak, minta uang gitu ya, katanya mau berbuat baik. Jangan ya saudara. Ya, kalau Tuhan gerakkan, saya akan memberi saudara dengan sendirinya ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah saudara, sekali lagi saudara, kita masih diberi kesempatan hidup. Amin. Ya Pak Atim ya, Pak Atim. Oh ya Pak Atim, puji Tuhan. Saya kalau datang ke Pak Atim, wah pasti dikasih pisang saudara. Karena dia jual pisang ya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara, selama masih ada kesempatan, mari. Ya Pak Mukiar, masih ada kesempatan ya Pak Mukiar ya. Amin. Pak Mukiar, Bu Mukiar, masih ada kesempatan. Kita tidak tahu diberi kesempatan sampai kapan. Tetapi gunakan kesempatan yang masih ada ini. Kesempatan yang masih ada ini. Ya Pak Joko ya. Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik tidak harus bayar saudara. Berbuat baik, ya, lakukan. Ada orang yang susah, hiburkan dia. Ada yang sakit, doakan dia. Amin saudara. Kita mau berbuat baik. Apa saja yang bisa kita lakukan, berbuat baik. Puji nama Tuhan. Nah saudara, ini mengingatkan bahwa dunia tadi sudah dikuasai oleh kejahatan dan kegelapan. Dunia sudah dikuasai oleh kejahatan dan kegelapan. Sekarang ada orang yang bilang katanya sekarang ini orang berbuat baik ini semakin langka. Ya, semakin langka, semakin sulit. Nah saudara, inilah waktunya anak-anak Tuhan. Amin saudara. Inilah waktunya anak-anak Tuhan untuk saudara. Supaya tadi dikatakan langka, anak-anak Tuhan muncul untuk berbuat baik. Nah saudara, sehingga anak-anak Tuhan harus menjadi anak-anak Tuhan yang rajin berbuat baik. Percayalah saudara, Tuhan tadi berjanji bahwa kita akan menuai. Puji nama Tuhan, kita tidak tahu waktunya kapan. Tetapi yang penting buat kita, selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik. Masih ada kesempatan kita berbuat baik.
Nah saudara, kita harus melawan kejahatan dengan kebaikan. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus saja kita bisa melakukan itu, saudara. Jangan seperti orang dunia, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kalau kamu ya garai ya tak garai, itu orang dunia, saudara. Tetapi kalau kita, saudara, ya kita akan membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Ya Mbak Yuni ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sengaja saya sebut nama-namanya supaya nggak ngantuk ya. Haleluya. Bahaya ini, roh ngantuk ini bahaya ini. Walaupun kalau Sabtu pagi itu tengkingi itu roh ngantuk itu ya. Oh ya. Mbak Destri, Pak Mukiar ya, kita keliling doa bangku-bangku ini, roh ngantuk kita tengking dalam nama Yesus supaya tidak ada yang ngantuk. Tidak ada yang malas, semua bergairah untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Itu tiap Sabtu pagi kita doakan, saudara. Ya, kalau ada yang masih ngantuk berarti jangan-jangan kelewatan itu bangkunya itu dikeluarkan ya. Haleluya. Kita doakan, saudara. Karena kita mau supaya semua konsentrasi. Waktunya hanya 1,5 jam, 2 jam saja ya, saudara. Puji nama Tuhan. Gunakan sebaik-baiknya. Nah, saudara, sehingga anak-anak Tuhan harus menjadi anak-anak Tuhan yang rajin berbuat baik. Nah, kita harus melawan kejahatan dengan kebaikan. Saudara, Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita bisa melawan ya kejahatan dengan kebaikan-kebaikan. Saudara, kalau ikut doa puasa, saudara, ya tiap Sabtu kita menangkingi semua ya roh-roh jahat. Ya, roh-roh jahat itu bagiannya Pak Supiantono. Saya berdoa, saya pilih Pak Supiantono masih sini, doa usir segala roh-roh ya, perangi roh-roh kejahatan ya yang membuat orang-orang berbuat jahat di negeri ini ya, yang melakukan teroris ya, melakukan radikal, kita perangi. Ilah-ilah zaman ini kita perangi ya. Saya minta Pak Supiantono juga untuk memerangi itu, saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi kita harus melawan kejahatan dengan kebaikan, dengan pertolongan Roh Kudus tentunya. Berbuat baik harus menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Gaya hidup itu menjadi satu kebiasaan kita. Ya, bukan kalau kantongnya tebal saja bisa berbuat baik, tidak. Tanggal tua, tanggal muda tetap bisa berbuat baik. Amin. Ya, tetap bisa berbuat baik karena itu sudah menjadi gaya hidup kita. Anak-anak Tuhan, puji nama Tuhan. Haleluya. Di dalam keadaan situasi yang bagaimanapun juga, baik menyenangkan atau menyusahkan, kita tetap harus bisa berbuat baik karena Roh Kudus yang akan menolong kita ya untuk memampukan kita bisa berbuat baik. Bagian yang terakhir, saudara, bagian yang keempat. Nah, saudara, di dalam Titus pasal 2 ayat 15 tadi dikatakan di sana ya, Titus pasal 2 ayat 15. Titus pasal 2 ayat 15, beritakanlah semuanya itu. Ya, apa yang diuraikan di atas tadi. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Waduh, indah sekali, saudara. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, Tuhan perintahkan saudara yang sudah dibebaskan dari dosa dan kejahatan, yang kita sudah dipilih menjadi umat yang sudah dikuduskan, yang supaya rajin berbuat baik, beritakan itu. Beritakanlah bahwa kematian Tuhan Yesus mempunyai satu tujuan, mempunyai satu maksud untuk hal itu, saudara. Nah, saudara, kalau saudara memberitakan tetapi saudara kehidupan saudara tidak menjadi satu kesaksian yang baik, bagaimana kita bisa menjadi kesaksian? Ya, bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar itu. Puji nama Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan. Mari, saudara, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. 2 Timotius pasal 4 ayat 2 kita baca sekalian ya. 2 Timotius pasal 4 ayat 2 di sana dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah,
tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, di dalam bagian ini saya melihat ada sesuatu yang indah, saudara. Ya, saat kita hidup terus dipimpin oleh roh kebenaran atau roh kudus, saudara, maka perhatikan, ada wibawa ilahi di dalam diri kita. Wah, luar biasa. Ada wibawa ilahi, saudara, saat kita hidup di dalam firman Tuhan, saat kita hidup ya mau dipimpin oleh roh kebenaran, roh kudus, maka ada wibawa, tadi dikatakan dengan segala kewibawaanmu, nasihati mereka, beritakanlah ya kepada mereka, yakinkanlah pada mereka dengan segala kewibawaanmu. Ada wibawa ilahi yang ada pada kita. Amin, saudara. Ada wibawa yang Tuhan berikan pada kita. Puji nama Tuhan. Sehingga kita punya kuasa untuk menasehati, meyakinkan orang lain. Amin, haleluya. Sehingga kita punya kuasa untuk menasehati dan meyakinkan orang lain. Saudara, ya saya senang sekali Bu Darno itu, ya, walaupun dia hanya bekerja sederhana, ya, tetapi saat dia menasihati orang lain, didengar sama orang lain. Wah, karena ada wibawa ilahi di dalam dirinya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ada wibawa ilahi di dalam diri kita. Saat kita menasihati orang lain, saat kita meyakinkan kepada orang lain, dia akan mendengar. Dia akan mau mendengar dan mau menurut apa yang kita nasihatkan. Waduh, luar biasa. Itu karena ada wibawa ilahi. Bukan karena gagah kita, bukan karena kepandaian kita, tetapi ada wibawa ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Puji nama Tuhan. Sehingga kita punya kuasa untuk menasihati dan meyakinkan orang lain. Puji nama Tuhan. Beritakanlah makna kematian Tuhan Yesus itu buat semua orang. Karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk keselamatan semua orang. Amin. Puji nama Tuhan. Dia mengasihi semua orang tidak terkecuali. Karena dia rindu supaya semua orang tidak ada yang binasa. Bagaimana mereka bisa tahu? Kita yang harus memberitakan itu. Kita yang harus menyampaikan kabar baik itu pada mereka. Kita yang harus menjadi kesaksian bagi mereka. Supaya mereka bisa melihat, mereka bisa merasakan, dan mereka mendengar apa yang kita sampaikan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.